20.000 dikurang 12.000 dikali 6 ditambah 25.000 dikurang 12.000 dikali 1 ditambah 35.000 dikurang 12.000 dikali 1 sama dengan 27.000 ditambah 6.000 ditambah 48.000 ditambah 13.000 ditambah 23.000 sama dengan 117.000. Total surplus konsumen yang diperoleh sebesar 117.000. Baik, untuk kesimpulannya dari perhitungan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat 18 dari 20 mahasiswa prodi Pendidikan Ekonomi kelas A FEUNJ yang mengalami surplus dalam pembelian seporsi mie ayam dengan total surplus 117.000. Hal ini juga menunjukkan bahwa harga mie ayam masih relatif terjangkau di kalangan mahasiswa dan minat mahasiswa terhadap mie ayam cukup tinggi dilihat dari harga tertinggi yang rela dibayarkan oleh mahasiswa. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kelompok 5 yang sudah presentasi dari 20 dari respondennya berapa, 20 mahasiswa ya? Ya, 20 ya 20 Berapa siswa, mahasiswa? 20 mahasiswa. Oke, baik. Ini ada berapa kelompok? Itu kelompok 5, ada berapa kelompok semuanya? Ada 7, Bu. Oh, 7 ya. Oke. Sebetulnya kelas-kelas yang lain itu untuk mata kuliah saya itu semua ada presentasi gitu ya. Karena apa? Karena semuanya kita ini kan teori, lebih banyak teori. Jadi saya berikan buku rujukannya yaitu buku dari Menkyu dan buku dari Acema gitu ya. Jadi sebetulnya teman-teman ini ada presentasi gitu kalau misalkan di kelas yang lain. Soalnya kelas yang ini saya lupa. Ini dengan Prof. Niken ya bareng saya. Iya, Bu. Jadi kelas ini saya lupa gitu apalah. Untuk kelas ini berarti tugasnya itu saja gitu ya. Nanti mungkin pas mau UAS aja lah. Ini kita diskusi lagi. Nah, baik saya lanjutkan untuk mata kuliah sore hari. Bentar ya. Baik teman-teman. Kira-kira nih ya, kalau misalkan kita berbicara pertumbuhan ekonomi, menurut kalian itu apa sih ekonomi negara yang tumbuh itu? Ekonomi suatu negara itu dikatakan tumbuh jika seperti apa? Ada yang ingin coba jawab? Coba Dias. Gimana Dias? Menurut kamu ekonomi suatu negara itu dikatakan tumbuh tuh jika seperti apa Dias? Menurut saya, ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika pendapatan dari negara itu mengalami kenaikan tiap tahunnya gitu, Bu. Ada dilihat dari GDP dan ya dari gross domestic produknya juga bisa dilihat itu. Kalau misalnya dia tinggi, maka pertumbuhan penduduknya bisa jadi semakin tinggi juga. Oke, baik. Terima kasih Dias. Ada lagi yang ingin mencoba jawab yang lain? Mungkin ada ingin melengkapi atau punya jawaban lain? Kalau Mas Bu, izin. Saya Ya, ingin silakan, menambahkan Pan. kalau menurut saya selain GDP itu pendapatan per kapita juga penting Bu. Soalnya kalau GDP-nya naik tapi pertumbuhan penduduknya melebihi daripada kenaikan GDP itu sendiri, justru malah pendapatan per kapitanya turun dan itu tidak bisa disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Kalau menurut saya, segitu saja Bu. Oke, baik. Terima kasih, Rizky. Betul. Ada lagi yang lain? Saya deh, Bu. Betul ya, tadi ya. Ya, siapa? Zaki, Bu. Iya, silakan. Kalau menurut saya, pertumbuhan ekonomi dikatakan naik atau berhasil itu jika peningkatan pendapatan atau pendapatan nasional produk atau GNP-nya itu sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduknya. Jadi dari dua itu, kalau misalnya dilihat dari dua itu, kalau misalnya dua itu makmur, ya bisa jadi penduduknya sejahtera, Bu. Jadi pertumbuhan ekonominya naik. Oke, baik. Untuk teman-teman yang sudah menjawab, dia, Sandu, Zaki gitu ya. Betul yang teman-teman katakan tadi ya, bahwa suatu ekonomi negara itu bisa dikatakan tumbuh ketika ekonomi negara tersebut ini bisa meningkatkan produk domestik brutonya atau pendapatan nasionalnya, begitupun dengan
peningkatan output per kapitanya gitu ya. Output per kapita ini kan cara menghitungnya dengan pendapatan nasional keseluruhan dibagi dengan jumlah penduduk gitu ya. Maka itu adalah pendapatan per kapita gitu ya. Namun sebetulnya kalau menurut saya pendapatan per kapita itu memang betul menggambarkan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi gitu ya. Namun dia tidak menggambarkan pemerataan pendapatan gitu ya. Karena apa? Karena bisa saja kan sebenarnya ketimpangan gitu ya. Dengan adanya output per kapita segitu, misalkan nih, misalkan di kelas ini ada 10 orang gitu ya. Ketika saya buat rata-rata gitu ya, pendapatannya dari 10 orang itu misalkan jumlahnya ada 100 juta gitu ya. Maka kalau dibagi 10 orang kan rata-rata setiap orangnya itu adalah 10 juta ya kan? Nah, padahal pada realnya mungkin 100 juta itu ada satu orang yang penghasilannya 50 juta gitu ya setengahnya. Ada juga yang 30 juta. Kemudian ada juga yang terendah 1 atau 2 juta gitu ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya memang betul pertumbuhan penduduk itu diukur dari pendapatan nasional yang tumbuh, output per kapita yang tumbuh. Namun output dari pendapatan per kapita ini gitu ya, itu tidak menggambarkan pemerataan pendapatan gitu ya, seperti itu. Makanya di sini ada yang membedakan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi gitu ya, seperti itu. Coba saya akan share screen ya sedikit terkait pertumbuhan ekonomi. Sebentar. Nah, tadi saya coba sebelum saya share PPI-nya. Tadi saya menyebut pertumbuhan penduduk itu tidak mencerminkan pemerataan pendapatan gitu ya. Beda dengan pembangunan ekonomi. Kira-kira ada nggak sih yang tahu apa pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi? Misalkan pemerintah biasanya ada rencana pembangunan ekonomi jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Juga dikatakan Indonesia pertumbuhan ekonominya misalkan 4% atau 5%. Nah, kira-kira apa sih bedanya pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi? Izin menjawab, Bu. Ya, Pak? Dulu, Ya, siapa? Maaf, nggak kelihatan dulu, ini Bu. yang apakah sinyal saya. Ya, Pak? Dulu. Oh iya, silakan dulu. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu kan dua-duanya itu dua konsep yang berbeda. Kalau pertumbuhan ekonomi Ya. itu pada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara, sedangkan pembangunan ekonomi mengacu pada pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. Oke, baik. Terima kasih, Lulu. Ada lagi yang lain mungkin perbedaannya selain yang Lulu tadi sebutkan? Izin Saya menambahkan, boleh Bu. nggak, Bu? Saya Media boleh. Ya, sebenarnya. silakan Rizky dulu, silakan Rizky. Oh iya, kalau menurut saya, apa, tadi apa pembangunan ya, Pembangunan perkembangan. ekonomi. Nah, yaitu kalau itu menurut saya lebih ke kualitasnya, Bu. Kayak kalau misalkan pertumbuhan ekonomi itu kan kuantitasnya, secara kuantitas misalkan pendapatannya naik. Tapi kalau misalkan perkembangan ekonomi itu lebih ke kualitasnya yang meningkat, misalnya dari outputnya, misalnya kita punya output manufaktur atau apa, itu kualitasnya naik, nggak hanya sekedar pendapatannya saja. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rizky. Tadi siapa dia sih yang menjawab itu ya? Iya, Bu. Atau siapa? Kurang Oh lebih iya, sama, Bu, silahkan. kayak Pandu. Kalau pertumbuhan ekonomi itu lebih ke kuantitas atau angkanya nih. Pemerintah punya target buat bikin angka dari pendapatan suatu negara jadi meningkat seperti segini gitu. Kalau tadi apa satu lagi, Bu, kan pertumbuhan ekonomi sama pembangunan ekonomi. Kalau pembangunan ekonomi lebih ke kualitas dari fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah, kayak tentang kesehatannya, pendidikannya, terus tentang kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh gitu. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Itu pada betul ya jawabannya. Ada apa perbedaan dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi, pembangunan ekonomi itu bisa dikatakan lebih luas dibanding dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Bahkan ketika pembangunan ekonomi, ya saya bagus gak? Halo? Bagus, Bu.
Sinyal saya bagus nggak? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Cuma kadang-kadang terputus sedikit ya kalau di saya. Mungkin saya juga sinyalnya kurang bagus. Ini sinyal saya kurang bagus ya. Bentar. Gimana? Sekarang kedengeran nggak? Sekarang lancar, Bu. Bu. Mohon maaf ya teman-teman ya, tadi ini baru bisa masuk lagi. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi betul yang teman-teman katakan bahwa ketika kita berbicara pembangunan ekonomi itu lebih luas dibanding dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan ketika pembangunan ekonomi ini itu akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi dalam pembangunan ekonomi ini memperlihatkan juga misalkan taraf hidup orang banyak, memperhatikan juga pertambahan jumlah penduduk dan yang lainnya gitu ya. Jadi bukan hanya melihat secara kuantitas pendapatan saja gitu ya, berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau eh, perkem, apa eh, kalau misalkan pembangunan ekonomi itu diartikan lebih luas gitu ya pada struktur ekonomi lainnya gitu ya. Coba akan saya share screen sebentar. Mana? Udah terlihat belum? Sudah, Bu. Baik. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas yang pertama pengertian dari pertumbuhan ekonomi, kemudian yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tadi ya yang pertama itu pengertian pertumbuhan ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dan yang lainnya itu adalah pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua tentunya ketika kita berbicara pertumbuhan ekonomi, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri, baik itu internal ataupun eksternal. Yang ketiga ada teori-teori yang menyatakan terkait pertumbuhan ekonomi. Nah, teori-teori ini juga banyak ya dari ilmuwan ekonomi, baik itu dari para ekonom klasik, neoklasik, Keynesian, histori dan yang lainnya gitu ya. Kemudian yang keempat ada bagaimana menghitung laju pertumbuhan ekonomi gitu ya. Karena terkadang gitu ya, kalau misalkan saya uji skripsi misalkan gitu ya, misalkan ada yang skripsi judulnya itu misalkan determinan makroekonomi yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kemudian saya tanya, laju pertumbuhan ekonomi itu indikatornya apa gitu ya, saya tanya ke mahasiswa yang skripsi, terus dia bilang laju pertumbuhan ekonomi ini datanya adalah data GDP. Ya saya bilang salah gitu ya. Kenapa salah? Karena GDP itu bukan laju pertumbuhan ekonomi. GDP itu adalah data pendapatan nasional gitu ya. Adapun kalau kita berbicara laju pertumbuhan, itu kita ingin melihat proses pertumbuhannya gitu ya. Sehingga ketika berbicara laju pertumbuhan ekonomi, kita itu akan melihat membandingkan gitu ya. Membandingkan antara
kondisi pendapatan ekonomi saat ini dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Gitu ya. Jadi ketika kita berbicara laju pertumbuhan ekonomi, maka data kita itu bukan GDP, tapi pertumbuhan GDP tersebut dari tahun ke tahun gitu ya, seperti itu. Jangan sampai salah gitu ya, menyebutkannya laju pertumbuhan ekonomi, tapi datanya data GDP ya salah gitu ya. Tapi kalau laju pertumbuhan ya berarti kita gunakan pertumbuhannya gitu ya. Nah, pengertiannya, pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto real atau pendapatan nasional real gitu ya. Baik itu pendapatan PDB-nya ataupun GNP ya, GDP ataupun GNP gitu ya. Nah, pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terjadi kenaikan output per kapita gitu ya. Karena dinilai dari segi kuantitas, maka pertumbuhan ekonomi ini akan melihat seberapa sih output per kapita dari setiap orang gitu ya. Dihitung dari berapa pendapatan nasional dibagi dengan berapa jumlah masyarakat yang ada di suatu negara tersebut gitu ya. Nah, adapun faktor-faktor pengaruhinya pertama adalah sumber daya manusia gitu ya. Pernah mungkin di kelas yang mana gitu ya, ada yang bertanya pada saya, Bu, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Indonesia ini negara yang kaya, tapi kok pendapatannya masih rendah gitu ya. Ya itu bisa jadi karena kekurangan sih. Misalnya apa? Misalnya di Indonesia ada Freeport gitu ya untuk tambang emas. Kemudian di Kalimantan juga banyak untuk bahan bakar ya, untuk BBM, nikel, dan yang lainnya bahan bahan tambang. Itu kan banyak gitu ya. Sebenarnya kan sumber dayanya banyak, tapi kekurangan dari SDM yang untuk mengelolanya gitu ya. Sehingga SDM ini menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang misalkan SDM-nya sudah berkualitas gitu ya, tapi nggak ada SDA-nya sama juga gitu ya. Maka sumber daya alam ini juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi gitu ya. Karena SDM-nya bagus, sumber daya alam yang untuk diolahnya tidak ada juga sama gitu ya, tidak bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kemudian selain dari sumber daya manusia dan sumber daya alam juga ada kecanggihan teknologi ya. Karena apa? Karena dengan adanya teknologi ini, maka seseorang akan menjadi lebih efisien dalam memproduksi suatu barang gitu ya, ataupun jasa begitu ya. Jadi dengan adanya teknologi ini bisa orang menjadi lebih efisien, menjadi menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat uang, biaya gitu ya, karena adanya kecanggihan teknologi gitu ya. Kemudian selain teknologi juga ada tingkat inflasi. Misalnya, karena inflasi ini kan menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara juga gitu ya. Misalkan dengan adanya tingkat inflasi tersebut kan tentu akan menentukan juga seorang ataupun penanam modal asing, para investor untuk menanamkan modalnya atau tidak gitu ya. Ataupun misalkan inflasi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada tingkat suku bunga ya. Di sini juga sama, tingkat suku bunga juga ini akan mempengaruhi daya beli konsumen gitu ya, minat penanaman modal asing dan yang lainnya. Itu teori pertumbuhan ekonomi. Di sini tadi sudah saya singgung ya sedikit di awal bahwa dalam pertumbuhan ekonomi ini banyak teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau para ekonom sebelumnya gitu ya. Walaupun memang di antara mereka banyak yang berbeda pendapat gitu ya. Pertama ada teori klasik gitu ya seperti Adam Smith gitu ya, kemudian David Ricardo, kemudian misalkan dan yang lainnya banyak lah ya. Kemudian ada teori neoklasik gitu, seperti Schumpeter, kemudian Rostow dan lain. Kemudian teori historis dan teori Keynes gitu ya. Pertama ada teori klasik. Kenapa sih klasik pertama? Karena klasik ini istilahnya yang paling lama gitu, teori-teori paling lama sejak abad 17-an gitu ya. Kalau misalkan dalam ekonomi secara konvensional, eh, ada beberapa tokoh yang dikenal dalam teori klasik ini. Pertama Adam Smith. Ya, Adam Smith itu terkenal dengan bapak ekonomi gitu ya, kalau dalam ekonomi konvensional. Dengan dia menulis buku The Wealth of Nation gitu ya, kekayaan suatu negara. Nah, kemudian ada juga David Ricardo dan Robert Malthus. Di mana dalam teori klasik ini eh, apa ya teori terkait pertumbuhan ekonomi ini itu lebih ditekankan pada adanya
pertambahan penduduk. Jadi pertambahan penduduk ini akan mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi tadi gitu ya. Nah, pertama dari Adam Smith dulu ya. Adam Smith ini yang tadi saya sebutkan bahwa dia terkenal dengan bapak ekonomi yang paling awal gitu ya kalau dalam konvensional. Itu dia mengeluarkan buku The Wealth of Nation, buku karyanya. Adam Smith ini menjabarkan bahwa pendapatnya tentang bagaimana cara menganalisis pertumbuhan ekonomi ada dua faktor. Pertama faktor output total dan yang kedua faktor pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk. Faktor output total ini digunakan 3 variabel. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan persediaan modal. Sedangkan faktor pertumbuhan penduduk ini dilihat dari luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Jadi Adam Smith ini berpikir bahwa dengan bertambahnya penduduk itu akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Nah, kemudian adapun dengan David Ricardo dan Malthus, walaupun mereka sama-sama ekonomi klasik, tapi mereka berbeda pendapat, gitu ya. Nah, adapun Ricardo ini berbeda pendapat dengan Adam Smith, tapi hampir mirip dengan Robert Malthus, yang mana dia mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar, maka akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak. Sehingga dengan ada tenaga kerja yang banyak, maka upah akan menurun dan perekonomian menjadi stagnan, seperti itu. Kemudian yang ketiga dari Robert Malthus. Nah, Malthus ini sama-sama ekonom klasik, dia hampir sama dengan David Ricardo yang menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk yang besar ini akan menyebabkan krisis pangan sehingga akan terjadi kelangkaan makanan gitu ya. Kemudian ada yang kedua teori neoklasik. Nah, pada neoklasik ini ada 3 tokoh yang dikenal, ada Schumpeter, Solow, Harold, dan Domar gitu ya. Nah, kalau tadi dalam teori kelas dia lebih menekankan pada faktor pertumbuhan penduduk. Nah, kalau dalam neoklasik ini dia lebih menekankan pada faktor modal gitu ya, faktor modal, investasi, dan entrepreneurship dari masyarakatnya gitu ya, atau juga kewirausahaan dari masyarakatnya gitu ya. Nah, pertama ada Schumpeter. Nah, dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ini memiliki hubungan positif dengan inovasi seorang pengusaha atau kemampuan entrepreneur seseorang. Jadi, semakin banyak seorang pengusaha yang melakukan inovasi gitu ya, maka dia akan semakin memperluas usaha dan sehingga dengan banyaknya pengusaha seperti itu dia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi bukan karena pertumbuhan penduduk. Kalau Schumpeter ini berpendapat karena adanya inovasi dari seorang pengusaha ataupun masyarakat yang memiliki jiwa entrepreneur gitu ya. Kemudian yang kedua, menurut Robert Solow ini dia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi 3 faktor. Pertama faktor modal, kedua penduduk, yang ketiga teknologi. Nah, ketika 3 faktor tadi ini meningkat menurut dia, maka ini akan meningkatkan produksi karena kan memang tiga-tiganya itu produksi ya, modal, penduduk atau SDM-nya. Tapi itu kan tiga-tiganya faktor produksi gitu ya. Sehingga ketika adanya peningkatan pada faktor-faktor produksi tadi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kemudian yang ketiga Harold Domar. Ini nama 2 orang ya, ada Harold dan Evers Domai gitu ya, Domar. Nah, dia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini dilihat dari tingkat investasi suatu negara. Jadi ketika suatu negara ini berinvestasi gitu ya, maka perusahaan akan punya modal gitu ya. Sehingga dengan modalnya meningkat, maka dia akan bisa meningkatkan produksi barang dan jasanya. Sehingga ketika produksi barang dan jasa meningkat, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada teori pertumbuhan historis. Nah, di sini juga banyak ya tokoh-tokohnya sama ini diantaranya gitu ya. Dalam teori pertumbuhan historis ini pada proses perkembangan perekonomian masyarakat dari mulai mana dia tahap ternak gitu sampai dengan menjadi tahap industri gitu ya seperti itu. Misalnya contohnya ada Frederick. Nah, di sini dia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini misalkan pada tata cara produksi dan mata pencaharian penduduknya gitu ya. Ada 4 tahapan. Pertama ada berburu dan mengembara gitu ya. Ini masih sangat tradisional gitu ya, masih bergantung pada alam. Kemudian beternak dan bertani dan kerajinan, industri perniagaan. Jadi ada tahapan-tahapan semakin berkembangnya masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua ada dari Bruno ya. Dia mengatakan bahwa suatu negara memulai pertumbuhan ekonominya tandai dengan adanya alat tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat pada 3 tahapan. Sistem harga tukar
masyarakat masih menukar barang dengan barang gitu ya, yaitu pada masa barter gitu ya. Tapi kan barter ini tidak efisien. Kenapa? Karena seseorang harus mencari orang lain yang sama-sama membutuhkan gitu ya. Dia harus mencari lawan apa ya? Lawan jual beli yang sama-sama saling membutuhkan gitu ya, dan ukurannya pun tidak jelas gitu ya kalau dengan barter. Sehingga di sini ada level kedua yaitu pertukaran dengan uang, jual beli. Dan di sini di level kedua ini sudah mulai adanya uang sebagai alat tukar gitu ya, sehingga masyarakat bisa jual beli dengan lebih mudah dibandingkan dengan barter. Kemudian yang ketiga ada masa pertukaran dengan kredit gitu ya. Ini ada jual beli yang tangguh. Kemudian ada juga dari Werner, dia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat pada 3 tahapan. Pertama, pada zaman ekonomi tertutup, kemudian ada zaman kerajinan pertukaran, dan kemudian yang ketiga zaman kapitalis. Dan kapitalis pun dari awal ya, dari mulai prakapitalis, kemudian kapitalis media, kapitalis raya, dan kapitalis akhir gitu ya. Tapi yang namanya perekonomian tertutup saat ini kan sudah hampir tidak ada gitu ya, negara yang perekonomian tertutup gitu. Karena apa? Karena sekarang di berbagai negara juga sudah mulai diterapkan free trade area gitu ya, termasuk di Indonesia misalkan di ASEAN gitu ya. Ada misalkan AFTA gitu ya. ASEAN Free Trade Area gitu ya. Kemudian ada juga CAFTA, Chinese ASEAN Free Trade Area gitu ya, dan yang lain dan seterusnya gitu ya. Jadi semakin ke sini gitu ya, semakin adanya globalisasi, adanya revolusi industri, itu semakin membuat negara-negara itu semakin saling terbuka gitu ya, semakin saling menjalin hubungan perekonomian yang erat gitu ya. Justru kalau ada negara yang dia menutup diri dari apa? Menutup diri dari investasi asing dan yang lainnya, atau perdagangan ekspor impor, dia akan merugikan diri dia sendiri gitu ya. Karena tidak ada hubungan bilateral ataupun multilateral dengan negara-negara lain gitu ya. Sehingga kalau misalkan dia menutup perekonomian negaranya gitu ya, maka tidak akan ada investasi asing masuk, penanaman modal asing. Kemudian tidak ada juga ekspor impor dan yang lainnya gitu. Padahal hal-hal tersebut kan akan dapat menguntungkan perekonomian negara tersebut gitu ya. Sehingga saat ini hampir semua negara di dunia ini melakukan free trade area gitu ya. Kemudian ada juga dari Rostow. Nah, di sini Rostow ini membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap. Pertama ada tradisional. Tradisional ini pada masa awal banget gitu ya. Jadi masih ekonomi ini masih didominasi pertanian, kemudian masih kuat ada istiadat dan yang lain itu masih tradisional. Kemudian selanjutnya ada masa transisi gitu ya. Level kedua setelah tradisional ini terjadi perubahan super tenaga kerja dari pertanian menjadi industri. Nah, ini sudah mulai ada kemajuan gitu ya. Tidak hanya menekankan pada pertanian saja gitu ya. Kemudian yang ketiga ada lepas landas. Nah, di sini di mana ketika hambatan dalam struktur sosial dan ekonomi dapat diatasi dan pertumbuhan dapat berlangsung gitu ya. Selanjutnya setelah lepas landas, di sini ada menuju kematangan. Di mana di sini udah mulai ada serikat buruh gitu ya, ada serikat dagang, dan semakin maju menggunakan teknologi gitu ya. Di sini sudah mulai lebih berkembang lagi dari sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada konsumsi tinggi. Ya tentu dengan adanya semakin kemajuan gitu ya, semakin maju teknologi, maka orang kan akan semakin banyak gitu ya pengetahuannya, banyak pendapatannya gitu ya, sehingga di level ini gitu ya, tenaga kerja ini didominasi oleh tenaga kerja terdidik gitu ya. Dan penduduk di kota besar itu lebih banyak dari desa gitu ya. Maka masyarakat pasti cenderung konsumtif gitu ya. Dan akan muncul budaya hedonisme. Kemudian ada dari Karl ya. Nah, di sini kami menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara, maaf, sebentar. Ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terbentuk antara produsen dengan konsumen yang dikenal sebagai rumah tangga, dengan tahapannya ada rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, rumah tangga dunia gitu. Jadi semakin luas gitu ya jangkauannya. Kemudian selanjutnya di antara tiga tadi ini juga ada teori Keynes gitu ya, teori Keynesian, di mana teori Keynes ini dari nama penemunya ya John Maynard Keynes gitu ya pada tahun 1930-an. Di mana kalau Keynes ini dia berfokus pada perlu adanya intervensi pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi gitu ya, supaya ekonomi ini mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Berbeda dengan tadi Adam Smith dan yang lain itu kan nggak berbicara tentang pemerintah gitu ya,
tidak berbicara tentang intervensi pemerintah. Karena apa? Karena mereka itu percaya dengan adanya invisible hand. Mereka percaya bahwa ada invisible hand yang akan membantu merapihkan susunan perekonomian gitu ya, yang akan membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi sehingga pemerintah ini tidak perlu intervensi. Kalaupun pemerintah perlu intervensi itu hanya sebagian kecil gitu ya, seperti itu. Kalau mereka mungkin berpikirnya invisible hand gitu ya, tangan tak terlihat gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam ekonomi Islam gitu ya, itu invisible hand itu ya berarti hukum dari Allah gitu ya, atau Tuhan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada tren pokok dari pertumbuhan ekonomi. Di sini ada beberapa tahapan. Pertama, penduduk berkembang tapi pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan pertambahan persediaan modal gitu ya. Kemudian yang kedua, tingkat upah real naik dengan kuat. Nah, sehingga ini akan memacu gitu ya pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian ketiga, porsi upah dan gaji terhadap pengembalian pada barang dan modal jangka panjang ini bergerak sedikit. Selanjutnya, tingkat pengembalian modal atau bunga real itu tidak jatuh, maksudnya tidak turun. Selanjutnya terdapat kenaikan dalam rasio modal per output, rasio tabungan terhadap total output nasional stabil, dan peningkatan produk nasional yang stabil. Sini ada tren dari pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian negara berkembang dan faktor pertumbuhan ekonominya. Karena kan kita tahu ya bahwa negara dunia itu ada banyak levelnya gitu ya. Ada negara yang maju gitu ya. Ada negara yang berkembang, ada negara yang sedang berkembang, dan seterusnya gitu ya. Bahkan ada negara yang pinggiran atau periferi gitu ya. Nah, di sini negara yang berkembang pertumbuhannya yang pertama adalah tingkat pendapatannya rendah gitu ya. Ini sekitar 300 US dollar per kapita per tahun. Kemudian jumlah penduduknya banyak dan padat biasanya gitu ya, negara yang berkembang ini. Kemudian tingkat pendidikannya juga masih rendah gitu ya. Maksudnya rendah ini dibandingkan dengan negara maju maksudnya ya. Jadi lebih rendah gitu dibandingkan dengan negara maju. Kemudian sebagian rakyatnya bekerja di sektor pertanian, pangan secara tidak produktif. Gitu. Kemudian selanjutnya kuantitas sumber alamnya sedikit, kualitasnya masih rendah gitu ya. Kemudian faktor pengguna pertumbuhan ekonomi. Di sini ada beberapa faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya alam, tadi yang dijelaskan. Yang kedua adalah kualitas tenaga kerja. Nah, ini kan tenaga kerja yang mengelola tersebut. Dan yang ketiga adalah modal atau akumulasi kapital gitu ya. Kemudian bagaimana strategi pertumbuhan ekonomi gitu ya. Yang pertama, strategi yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi ini adalah industrialisasi gitu ya, versus dengan pembangunan pertanian. Jadi bagaimana pemerintah ini mengadakan industrialisasi gitu ya. Dibanding seperti tradisional yang awal gitu ya, bahwa tradisional hanya berpakat pada pertanian. Kemudian yang kedua dengan strategi impor versus promosi ekspor gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi? Dan di sini cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi seperti yang tadi saya jelaskan ya, bahwa ketika kita ingin mengetahui laju pertumbuhan ekonomi, maka kita harus membandingkan pertumbuhan ekonomi saat ini, pendapatan saat ini dengan pendapatan sebelum saat ini gitu ya. Jadi misalkan kita ingin melihat laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023, maka kita harus membandingkan dengan tahun 2022, 2021 gitu ya, dan sebelumnya. Karena apa? Karena supaya kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi ini memang betul tumbuh atau tidak dengan cara adanya pembanding gitu ya. Maka cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi ini adalah dengan cara PDB pada tahun berlaku dikurangi dengan PDB pada tahun sebelum tahun berlaku dibagi dengan PDB pada tahun berlaku kali 100% gitu ya, seperti itu. Sehingga dari selisih tadi diketahuilah ada berapa persen pertumbuhan ekonomi saat ini gitu ya. Nah, baik, terima kasih teman-teman. Cukup materinya. Nanti akan saya share ya PT-nya ya ke nanti akan saya share PT-nya ya. Bentar.
Ada yang ingin tanyakan? Mohon maaf saya di off cam kan ya. Karena ini ada yang mendekati. Silakan ada yang tanyakan sebelum terkait pertumbuhan ekonomi? Atau sudah cukup jelas? Bu izin mau bertanya. Siapa? Pandu, Bu. Oh iya, silakan. Pandu bagaimana? Tadi kan di rumusnya itu PDB di tahun berlaku dikurang PDB di tahun sebelumnya dibagi sama PDB tahun berlaku ya, Bu. Kenapa itu dibaginya Iya, bukan sama PDB tahun sebelumnya, Bu, untuk mengetahui perkembangan ekonomi, untuk persentasenya, mengetahui persentasenya. Kenapa harus dibagi oke, tahun sekarang? oke baik. Terima kasih. Lagi yang lain? Lagi yang lain silakan. Atau cukup? Cukup, Bu, dari saya. Oke, bentar. Bentar. Oke, baik. Terima kasih Pandu jawabannya. Mohon maaf nih, tadi saya cross check gitu ya. Apa namanya tadi saya lihat saya ternyata saya ada ketinggalan gitu ya bahwa bentar. Baik, terima kasih Pandu untuk koreksinya. Jadi untuk perubahan itu kan delta itu kan ini ya tahun sebelumnya gitu ya. Jadi selisih selisih dari tahun ini dengan tahun sebelumnya dibagi dengan PDB tahun sebelumnya gitu ya seharusnya ya. Karena kita ingin melihat delta kan ya, karena kita ingin melihat perubahan apa namanya perubahan PDB-nya. Bentar. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat delta gitu ya, bukan dibagi dengan tahun yang berlaku, tapi dibagi dengan tahun sebelumnya gitu ya. Karena kan kita ingin melihat lajunya. Itu harusnya Pandu ya. Iya, Bu. Paham, Bu. Terima Ya, kasih. ya. Ya terima kasih karena jujur ya ini saya buat PPT ini saya waktu dinas jadi mungkin agak buru-buru jadi saya ada yang kelewat gitu ya. Baik, terima kasih Pandu. Ya. Ada lagi yang lain? Saya mau nanya dong, Bu. Siapa? Maaf, sini saya tuh sinyalnya agak kurang bagus. Siapa? Saya Ririn, Bu. Oh, Ririn ya silakan Ririn.
Saya mau nanya di yang tren pokok dari pertumbuhan ekonomi itu kan tadi ada kayak bahas porsi upah dan gaji, terus ada tingkat upah real ya Bu ya. Itu saya pengen nanya tentang kejelasan itu Bu, karena saya masih kurang kurang ngerti sih kenapa porsi upah sama gaji itu jadi tren pokok. Soalnya kalau di negara kita sendiri kan selalu ada ya setiap tahun tuh kayak ada masalah kenaikan UMR dan sebagainya. Padahal sering dikritik kalau kenaikan UMR itu jadi masalah inflasi juga gitu Bu. Makanya saya penasaran soal itu. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih, Reren. Makanya, ketika kita bicara tentang upah gitu ya, ada nggak? Kita harus bicara tentang upah ataupun gaji gitu ya. Makanya setiap daerah itu berbeda-beda ya. Coba kalau kita bandingkan ya UMR Jakarta misalkan dengan UMR daerah itu berbeda. Karena apa? Karena melihat, bentar. Mohon maaf ya, ada gangguan sebentar. Baik, kita bicara tentang upah gitu ya, ataupun apa gaji gitu ya. Makanya sebenarnya itu ada undang-undangnya ya, undang-undangnya dan juga itu disahkan oleh setiap pemerintah daerahnya gitu ya. Karena apa? Karena melihat juga dari sisi tingkat perekonomian per daerahnya gitu ya. Makanya Makanya ketika berbicara pertumbuhan ekonomi pun sama gitu ya. Kalau kita berbicara tingkat nasional, itu kita bicara PDB atau GDP ya. Tapi kalau kita berbicara tingkatnya daerah, itu ada namanya PDRB ya. Bukan kalau kita misalkan bicara hanya Jawa Barat gitu ya, ataupun hanya DKI, itu PDRB gitu ya. Ada pertumbuhan ekonomi setiap provinsinya gitu ya. Begitupun dengan upah gitu ya. Upah juga sama, tidak di tidak di apa ya? Tidak disamakan gitu ya bagi semua masyarakat itu sama upahnya UMR-nya segitu gitu ya. Tapi itu disesuaikan juga dengan kondisi ekonomi dari setiap daerahnya gitu. Seperti itu. Makanya eh, disesuaikan dengan inflasi iya gitu karena inflasi juga sama gitu ya kan misalnya nih ya misalnya kalau kita gitu ya punya uang 100.000 kita gunakan untuk belanja di kota dan di desa gitu ya. Itu beda ya. Beda perolehan barangnya gitu ya. Kalau di desa pasti lebih murah-murah itu dibandingkan dengan di kota gitu. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena tingkat harga pun berbeda sehingga eh, kondisi perekonomiannya ataupun pendapatannya dan UMR-nya itu semua berbeda. Seperti itu, Ririn. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu. Baik, teman-teman, nanti akan saya send PP-nya ke PJ ya, mulai PJ ya. Terus kemudian kelas ini berarti kalau saya dengan Prof. Niken cuma satu pertemuan lagi ya? Ini pertemuan ke-12 toh. Ya, jadi nanti karena saya kalau kelas ini apa ya namanya, saya sama Prof. Niken ganti-gantian, jadi kadang saya lupa gitu ya, bagian saya, bagian Prof. Niken nanti mau diingatkan saja oleh PJ ya. Baik, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Ada yang tanyakan kembali sebelum saya tutup? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu, sepertinya. Nah, baik. Terima kasih banyak teman-teman kehadirannya. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena